Masalah ini mas, masalah pantomim. Apa? Kenapa jenengan kan dari atlet nih? Kenapa pilihannya ke pantomim? Padahal kan kalau ke aktoran juga ya ada aktor realis, ada ya seperti teman-teman aktor-aktor panggung lainnya lah. Kenapa pantomim? Apakah karena memang jenengan memang berangkatnya dari tubuh, terus kemudian memang tubuh sing cocok pantomim gitu. Nah itu atau pripun gimana mas? Kalau awal mulanya kenapa itu aku nggak pasti ngerti ya, nggak terlalu ngerti ya. Kenapa saya suka akhirnya memilih pantomim ya. Yang pasti dulu itu saya juga pernah sering mengikuti workshop teater, workshop teater lah kayak gitu. Ya saya seneng. Wah main drama kayak gitu seneng banget. Membuat orang senang intinya itu. Menggawe wong senengi ternyata menyenangkan. Orang tertawa, orang terhibur itu saya senang. Tapi kok hanya segitu-segitu saja ya senengnya ya. Lah ketemulah Pak D. Jemek Supardi itu saya melihat beliau waktu itu diundang untuk workshop pantomim dan saya melihat ini orang ini gila ini ya gitu. Hanya adegan bikin kopi atau teh lah saya lupa itu. Tidak ada bendanya tapi dia bisa membuat itu menjadi hidup dan saya terheran-heran. Ini magic ya orang magic. Ini berarti ada dua ini yang melakukan sama saya yang melihat. Kan selalu begitu kan. Nah aku tidak membayangkan itu ya iso. Tapi saat itu saya nggak ngerti. Saya lakukan terus akhirnya. Saya coba apa yang ada di sana, nulis atau gambar atau bersih-bersih rumah kan. Melakukan terus. Kok lama-lama ini ada hal yang misterius. Mas. Hal yang misterius itu maksudnya ini luweh ini. Ini bisa lebih ini di pantomim bisa lebih. Tapi tentu saja itu mengalami proses yang panjang ya Mas ya. Bukan sesok hari ini workshop, besok langsung pemikiran seperti itu. Proses yang panjang. Tapi saat itu ada yang misterius itu yang saya tidak tahu itu. Misteriusnya itu dalam artian bagaimana? Seni ini sepertinya tidak hanya berhenti di sini saja. Ada hal yang tapi saya tidak tahu. Ada hal yang kita ini bisa menjadi spektakuler atau kebutuhan manusia atau apa gitu. Dari pantomim itu. Dari pantomim itu sendiri. Walaupun mungkin orang melihatnya pantomim ya mau sekadar wong bermain ekspresi, bermain gerakan benda. Tadi sebenarnya ada. Ada itu. Ya buktinya kan kemudian saya menguatkan untuk diri saya sendiri ya. Pantomim ada sebelum saya ada ya. Sebelum kakek saya juga ada ya. Zaman lama banget tuh. Sampai sekarang ada. Artinya ini ada manfaat lah. Ada manfaat yang itu terus kemudian selalu digulirkan. Seperti itu. Kalau nggak ada manfaat ya sudah ditinggalkan orang, harus nggak ada gunanya ini kayak gitu kan. Betul. Nah itu rodo menjawab iki misteriune apa ya buat saya. Makanya saya sekarang bikin karyanya kan aneh-aneh. Ya memang saya paham iki nganeh-nganeh. Ya gitu. Memang itu saya sengaja. Kalau nggak nganeh-nganeh ya saya tidak akan berbuat sesuatu yang lain. Saya akan begitu terus. Mencoba untuk cari-cari ekspresi yang lain dan mengeluarkan ini kostumnya ini, cara strukturnya penyutradaraan seperti ini, cara mainnya seperti ini. Bahkan pantom tidak harus bercerita, tapi tubuh mempunyai impresi bahwa tiap anggota organ tubuh, tangan, kepala ini juga punya cerita masing-masing. Kosakata lah. Setiap ini kan kosakata. Lalu kemudian gerak gini sedikit kosakata yang lain, gerak gini sedikit kosakata yang lain. Walau itu digabungkan, tulisan itu kan menjadi cerita buat penonton. Betul. Kan jadi banyak. Nah itu yang saya eksperimenkan. Maksudnya siapa? Saya nganeh-nganeh ya itu. Ya selama apa? Tapi jangan bertemu dengan pantomim ketika jangan sudah masuk isi nggih? Belum. Jadi belum masuk itu. Dulu saya tuh nggak ngerti saya mau kuliah atau tidak. Namanya di waktu di Kudus ya. Teman saya datang. Berarti ketemu Pak Jemek berarti di Kudus? Enggak, di Jogja. Di Jogja. Saya ceritakannya. Dulu saya lulus SMA, saya tidak berniat untuk sekolah atau melanjutkan perguruan tinggi atau enggak ada. Teman saya yang pintar itu, orang yang pintar, dia pengen melanjutkan sekolahnya. Disamperilah ke rumah saya. Ayo neng Jogja terke aku harap sekolah. Yes, ayo tak terke. Singkat ceritanya begitu.
Lalu kemudian tak terkes ke sekolah di Atmajaya, saya melihat ada sekolah pariwisata. Wah, sekolah pariwisata, wah ini jalan-jalan tok di sini. Klasik. Akhirnya aku mau sekolah sini aja. Akhirnya saya berhenti sekolah sana, sekolah pariwisata. Sekolah di pariwisata nggak cocok buat saya. Oh, berarti sempat kuliah di sana bukan? Kuliah di pariwisata. Berapa lama, Mas? Harusnya udah lulus Mas 3 tahun, D3. Oh iya? Tapi saya nggak lulus karena beda visi dan karakternya saya lah. Wah, lanjut jangan jadi guide jadi sekarang nih. Nggak get, tukang masak food and beverage. Udah keliling-keliling kapal pesiar ini. Kok yang ditanamkan ke saya itu tamu adalah raja, adalah raja. Nggak cocok sama saya. Harus pakai dasi lengan panjang, baju rambut kelimis, sepatu harus putih hitam mengkilap. Iki ora aku banget deh. Makanya justru saya kacau kan. Ya harusnya training di misalkan di NTB Lombok, tak tinggal malah mendaki gunung gitu. Harusnya training di mana malah mabuk-mabukan di tempat laundryan gitu. Kacau ya, itulah itu masa lalu ya. Karena berontak banget kan ya itu gitu. Nggak cocok saya di sini. Akhirnya di situ saya ketemu Pak Jemek itu barusan. Nah kok dari pariwisata juga bisa ketemu workshopnya Pak Jemek itu gimana? Nah gini, di vihara saya waktu itu ngundang Pak Jemek Supardi untuk memberi workshop pantomim. Wihara mengundang pantomimer. Ya, ini menarik ini. Iya, karena agama saya vihara saya yang saya anut itu dulu kan, yuk kita harus penting berkesenian itu penting. Tapi juga maksudnya berkesenian itu memang bagian dari hidup. Dari hidup. Iya, dari cara beragama juga kayak gitu-gitu. Seni ini penting kayak gitu-gitu. Makanya dulu juga saya bersering-sering workshop dengan Pak Tejo, Sujejo Tejo, kayak gitu-gitu kan dari sana, kayak itu karena saya luntang-lantung nggak ngerti ya semelu lah, ikutlah gitu. Teaternya niki, diajari begini, terus kemudian ngundang Pak Jemek Supardi itu. Di Pak Jemek Supardi itu saya melihat dan saya tercengang. Elok ya. Langsung dengan jiwa saya yang sok-sokan kayak gitu lah ya. Sekarang udah nggak sok-sokan? Sekarang udah nggak. Sek-sekan. Pak Jemek, kapan saya bisa pentas sama kamu? Langsung nantang gitu. Yes, nanti pada saatnya saya pulang. Jigri ya. Berlatih saya. Yes kayak nek latihan kufur juga latihan dewe. Latihan sendiri atau sama Pak Jemek? Sendiri. Sendiri. Bahkan saya malu latihan sendiri itu kalau dilihat orang lain. Saya sering nongkrong di Asrafi. Makanya saya sering dikira Cah Asrafi. Padahal bukan. Karena saya sering nongkrong di Asrafi. Ngelihati latihan pantomim, kakak kelas Pak Broto, Mas Jamal juga Asrafi dulu sih ya? Mas Jamal, Pak Ded, Mas Resa. Pokoknya tak anteni, tak lihat, saya duduk kayak gitu, lihat, ngono langsung tak eling-eling latihan. Saya keliling setiap Sabtu kan katanya dulu ada yang ngamen pantomim di Malioboro. Wah saya datangi, tak enteni kok ora teko. Atau di mana? Saya cari, pokoknya saya cari sendiri. Akhirnya kemudian saya harus perlu guru ini saya, kayak itu kan. Akhirnya saya cari rumahnya mana sih dia, Pak Jemek itu. Di Katamso itu. Yang itu Jua Peti Mati itu. Ya sebelahnya, parahnya. Sampai sana Pak Jemek harus ngomong, gue mending sekolah seni, sekolah pantomim wae le. Pak Jemek yang nyarankan gitu? Iya, gitu. Karena mungkin merasa, ini wong ini paling berbakat iki. Waktu itu dia ngomong begitu juga. Gitu. Gue paling apik saat itu, ya. Duwe imajinasi dan macam-macam. Akhirnya saya, apa Pak sekolah seni? Sekolah pantomim ada. Nah, itu. Karena sana ada Pak Nur Iswantoro, bayangannya Pak Jemek Nur Iswantoro itu adalah pantomim, ngajar di sana, mesti ngajar pantomim. Setelah saya sampai sekolah saya itu nggak ada pantomim, hanya untuk olah tubuh berapa itu, 1 semester atau berapa dengan ilmu judo, judo itu. Itulah saya suka pada saat itu, rajin kalau kuliah saat olah tubuh itu. Yang lain enggak. Nggak kuat nerima data-data ini. Pemanggungan, skenografi wis ora tekan ya.
Bahkan jangan seneng gambar juga itu, padahal kan skenografi itu harusnya juga ya. Sebelum itu kan saya kan masuk pemeranan, diisi itu pemeranan, keaktoran gitu kan. Nah di keaktoran kemudian teater, saya merasa tubuh saya bukan teater seperti itu. Saat itu kan bayangan saya teater yang klasik yang gandem, serius kayak gitu-gitu. Aku kira iso nek kaya ngono. Sehingga saya kayak tertawa pada diri saya sendiri. Kok kaya ngono toh, bro, ngono. Kowe kudune ora seperti itu. Selalu konsentrasinya hilang. Ujian pun ya saya lakukan dengan kerja keras sekali lah buat saya itu. Kayak gitu-gitu. Tapi ya untungnya kemudian bisa lulus. Akhirnya sekolah saya juga ujian-ujian itu saya bisa lulus, tapi setengah, sehingga nggak punya arah. Makanya saya jarang di kampus karena merasa itu saya kok angel banget ya teater ya. Ini rampung toh jenengan? Akhirnya rampung. Akhirnya kemudian di perjalanan itu saya dihubungi sama Ferry Ludianto. Situ di DO Bang. Ini salah satu pertanggungjawaban saya dengan orang tua terakhir kali. Karena saya sekolah dulu gagal, ini masuk gagal lagi. Kayak gitu kan. Saya berusaha. Untungnya ada teman-teman Ferry, Boja dan macam-macam di sana itu yang mendukung. Kowe kudu rampung lah. Ayo kayak gitu. Akhirnya dipersilakan untuk melanjutkan. Tapi saya memilih pindah jurusan lah. Pindah kompetensi. Gimana ini, Mas? Pertama saya pemeranan. Kompetensinya saya pindah ke artistik. Jadi berarti dulu lulusnya bukan pemeranan, bukan artistik. Karena waktu itu Mas Nanang itu Arizona. Mas Nanang, Mas Lelur itu kan lebih tahu lah. Dia dosen saya yang paham banget. Aku juga mengenal beliau. Aku diarahkan ke artistik. Wah cocok artistik, gambar-gambar. Cuma lampu listrik itu yang saya gitu. Dia bagian apa jenengan di artistiknya? Skenografi. Skenografi. Iya, desain kayak gitu. Gambar terus seneng saya di sana. Makanya begitu saya bisa melanjutkan kuliah lagi, pindah ke artistik, rampungnya cepet toh. Karena bayangan saya nggak tahu ya, ini mungkin saya sombong atau apa. Gambar ini mudah. Gambar itu mudah sekali buat saya, kayak gitu. Tapi yang nggak mudah itu apa? Bagaimana menuangkan ide. Ya itu yang tantangan buat saya. Makanya skripsi saya itu gawe setting kan, membuat setting kayak gitu. Saya tidak hanya membuat setting, ini terus berkembang. Akhirnya saya bikin patung, bikin gambar, mengembangkan imajinasi terus. Nggak hanya gambar teknis, setting, ya gitu. Saat pameran makanya patungku tak display semua tuh. Apik ya iya. Nah itulah skenografi. Ternyata gitu toh. Berarti penjenengan lulusnya dengan membuat skenografi itu nggih? Ya. Nah, ngomong-ngomong artistik ya. Nah, kalau skenografi aku takutnya itu masih terlalu tinggi, Mas. Cuman merancangnya aja berarti. Enggak sampai ini ya, nyeting tenanan gitu enggak ya? Tenanan. Cuma kan kalau skenografi itu kan pemahaman saya, skenografi itu tidak hanya sekedar setting. Skenografi itu mengemas macam-macam. Bagaimana orang ini masuk pertunjukan itu dipengaruhi oleh bahkan desain buklet, desain orang masuk sebelum masuk ke pertunjukan, bahkan pra itu sudah didesain semua harusnya. Itu skenografi. Bukan skenografi itu semata-mata setting, kostum, lampu, musik. Tapi kemudian semua itu terangkum. Pertunjukan, pra pertunjukan dan masuknya penonton lah. Udah gerseng nih misalkan kayak gini gampangannya. Pertunjukan ini tentang religi. Masuk udah bau dupo. Misalkan itu bagian dari itu juga sebenarnya skenografi. Jadi pemahaman saya ya. Bukan cuma di panggung bagaimana menata panggung di atas juga. Enggak, bahkan buklet. Bahkan penataan penonton masuknya bagaimana, itu tuh skenografi. Ya gitu. Kalau saya belum sampai lah. Ya masih, makanya saya kalau diomong soal kowe iki lulusan skenografi. Enggak. Saya belum sampai ke sana gitu.
menuangkan ide aja belum gampang kayak gitu. Kalau gambar bisa lah kayak gitu. Karena memang suka gambar kayak gitu. Nah, ngomongin soal gambar, tadi kita sempat menyinggung di awal. Mas Azista juga ini tadi sudah sempat ditunjukkan ya, ada beberapa gambar-gambar beliau. Nah, itu jenengan atlet pantomime gambar. Nah, itu gimana itu Mas? Maksudnya apa yang membuat jenengan tertarik? Itu sejak kecil berarti atau? Saya sejak kecil itu memang suka urek-urek Mas. Suka urek-urek. Bahkan menggunakan alat makeupnya ibu saya, lipstick pensil alis atau rose apa itu blush on. Kalau sekarang banyak dulu rose. Terus teman-teman pada mainan layang-layang atau apa, saya nggak bisa main layang-layang makanya mesti urek-urek yang lemah. Kalau gua ada tembok orang gede pakai buah apa gambar. Wah, kayak Pak Bagong loh. Pak Bagong kan dulu temboknya itu berlumut, tembok keratonnya itu sama dia digambari. Yes, kayak gitu-gitu itu. Itu cerita jika bakal Pak Bagong jadi pelukis itu. Oh. Ada bukunya itu. Oh gitu. Saya tahu soalnya pernah kerja di sana. Saya jarang baca. Jadi saya nggak tahu. Meskipun lama di sana. Nah, itu gimana Mas? Kesukaan saya memang kemudian apa aja? Nek orang sekarang itu bilangnya itu adalah membekukan peristiwa. Kayak gitu kan. Nah, saya gitu. Teman-teman pada mainan kelereng atau apa, aku mesti tak gambarkan di tanah. Bahwa di tanah atau di batu atau di tembok. Ada tembok-tembok gede kayak gitulah. Terus ada buah-buah apa gitu, buah jalanan merindang. Tak gambarkan, aku gambar di situ. Kayak gitu. Terus pulang di rumah ya suara-suara tembok. Bahkan saya SD kelas 4 pun. Aku inget banget. Aku aja udah gambar kaos. Kaos udah tak gambar. Kaosnya dia digambar. Tak gambar. Pakai spidol, digumbah kok luntur. Tapi nggak apa-apa, karena seneng kan. Kemudian besok gambarin ulang yang lain lagi. Gambar ular bulet-bulet lah, apa ya itu gitu. Tak gambari terus. Pakai pulpen kok angel, cari apa kayak gitu. Di kaca, kaca api juga ada digambar. Nah, sudah mempunyai hal-hal itu kayak gitu. Jadi memang dari kecil aku bukan bilang suka gambar ya mungkin ya, karena itu media yang mudah buat saya sendiri kan. Intinya kan kemudian suka memperhatikan. Intinya suka memperhatikan dan suka mememesis. Makanya larinya juga ke pantomim. Suka mememesis peristiwa, gerakan, ruang apa. Nah, itu cuman saya abadikan melalui ini. Mungkin kalau saya dari SD udah dibekali kamera DSLR ya, mungkin saya jadi fotografer kali. Nah, karena itu saya dan ini aja jadi terlatih terus loh. Mengingat apa, bahkan makanya di pantomim saya detil kalau pantomim. Pantomim realis lah, klasikan klasik mime. Aku hafal, kalau di jalan itu pinggirnya itu trotoar itu berapa meter, tingginya berapa senti. Kalau di sini ada pohon itu jaraknya berapa. Pohon yang di sini itu hafal jadinya. Karena sering melatih otaknya. Nah, kayak gini saya hafal hidungmu berapa senti. Umbeli sebeturung kayak gitu ya. Lebar hidungnya itu berapa diameternya. Tapi itu memang ya Mas, maksudnya memang ternyata kebiasaan itu menajamkan kepekaan seniman. Betul. Untuk membaca sekitar gitu. Betul. Ya. Betul. Berarti menurut jenengan apakah penting nggak bagi seniman, nggak hanya seniman rupa, semua seniman perlu menggambar Mas? Mungkin soalnya bukan soal perlu menggambar ya. Itu seharusnya menjadi bagian dari hidupmu saat kamu berkesenian. Karena menuangkan ide itu kan tidak hanya kalau orang pertunjukan hanya di panggung. Panggung itu bagaimana keaktoran, bagaimana bukan. Tapi kemudian bagaimana kan di panggung juga ada komposisi. Dan kalau tiap hari itu terus dilatih, itu akan menarik banget. Nah, ini yang salah satu saya pinjam dari olahraga. Olahraga saya tidak pernah berhenti dulu itu. Bangun pagi udah harus olahraga, terus kemudian sekolah, pulang sekolah tidur sebentar, langsung olahraga lagi terus. Makanya kalau kamu lari 10 kilo
ngos-ngosan, ya kamu bukan atlet. Karena sering dilatih, ya akhirnya menjadi yang biasa, lari sambil tertawa-tawa 10 kilo santai. Sekarang 6 kilo aja udah aduh lama kabeh. Akhirnya kuat semuanya, kayak gitu kan. Karena secara nggak sadar akhirnya kan kemudian bagaimana kamu melatih artistikmu, membunyikan apa yang kamu pikirkan itu loh, yang kamu ingin bicarakan ke orang lain itu kan memang harus bunyi. Nah itu kan kalau dengan gambar kan apa namanya, hal yang paling mudah, maksudnya bisa kamu lakukan sendiri lah, kayak gitu. Soalnya kan ada garis, ada warna, ada komposisi, ada tekstur, dan macam-macam kan di situ. Lah dipertujukan, podo wae toh. Makanya itu kan sebenarnya banyak yang bisa dipetik gitu loh. Supaya itu terus berlatih, bukan soalnya kudu gambar apa-apa ya. Bahkan kita melihat pun lah, misalkan saya orang pertunjukan, saya perlu loh melihat pameran seni rupa. Seni rupa itu juga banyak sekali loh, kriya logam, kriya apa, dan macam-macam. Intinya bagaimana seorang seniman terus membuka kepekaan, bagaimana dia menangkap sekitar dan kemudian mengarsipkannya, apapun caranya ya mas. Harus gambar sebenarnya. Bahkan sekarang lagi banyak nulis, misalkan nulis dengan bentuk-bentuk lah kayak gitu kayak gitu. Bahkan mungkin bisa jadi sebenarnya postingan-postingan kayak Instagram dan sebagainya itu juga mungkin bisa di kita perspektifkan sebagai upaya untuk mengarsipkan peristiwa. Iya, mengarsipkan peristiwa itu. Makanya kadang saya iseng-iseng toh, dimanapun saya harus latihan lah. Sudah bukan lagi kemudian ini bagus atau tidak, kayak gitu. Aku misalkan menangkap bentuk rumah ini. Rumah ini saya rasakan apa? Pasti ada nilai empirisnya buat saya. Bagaimana kemudian gambar ini juga bisa menuangkan itu, minimal untuk saya sendiri. Begitu 2 tahun 3 tahun kemudian saya buka itu, oh aku ingat nih, ini ada rasa ini. Oh ini gini kayak gitu. Meskipun secara bentuk ya itu urusan saya. Kayak gitu. Itu untuk diri saya kok, kayak gitu. Nah itu kan kemudian terus ditebalkan, kayak gitu. Makanya saya mencoba untuk menjajaki media macam-macam kan, media kanvas, media ini dengan cat tinta, ini dengan karkol, ini dengan apa, saya coba. Bahkan saya buat tanah liat juga saya buat, kayak gitu. Hal-hal itulah yang saya lakukan ya ini. Nah ini menarik, mungkin teman-teman yang mau menggeluti kesenian atau yang sedang bergelut di kesenian memang harus selalu melatih ini rasa dan juga langsung menuangkannya apapun itu bentuknya ya mas ya. Apapun lah. Biar tidak sekadar ini di awang-awang lah. Bisa jadi mungkin ya pikirannya memang imajinasinya begitu tinggi tapi tidak terbiasa untuk menuangkannya ya susah juga ya. Saya kadang beberapa kali kan berpikir gini kan, orang untuk membuat cerita itu selalu kudu gini ya itu kan. Pernah lah kita bisa bareng gitu kan. Terus kemudian apa namanya, wah ceritanya nggak bagus buat orang lain, wah ini aja waduh ini kok nganu banget ya. Udahlah dikecilin dikit, tapi kemudian bagaimana visual itu memang gitu loh. Kalau membuat di awang-awang cerita yang bagus, itu banyak yang bagus, banyak yang lebih keren kayak gitu lah. Tapi kemudian bagaimana sih dengan hal yang sederhana? Itu aku yakin membuat hal yang sederhana pun kalau dibredeli, ditarik, itu juga pasti akan menarik banget gitu. Maksudnya banyak lah, apalagi soal filosofi, soal apa itu macam-macam lah. Kayak saya menggambarkan ini, saya hanya ingin menggambarkan tentang Marcel Marceau, gitu kan. Dia buat saya orang yang keren lah. Gitu. Ya saya gambar biasa saja. Begitu saya gambarkan gini, jebret, entah kenapa garisnya begini. Ini kemudian mempunyai nilai empirisnya buat saya. Dan menjadi imajinasi yang luar biasa. Kalau ditarik, kenapa garisnya gini? Kenapa ada titik ini? Kenapa ada merah di sini? Kenapa tangannya gini? Kenapa matanya begini? Itu bisa macam-macam. Ada ruang-ruang yang itu bisa kita terjemahkan. Iya. Nah, menarik tadi jenengan sempat menyinggung soal jenengan lebih bergelut di pantomim klasik. Nah, jadi pantomim itu ada berapa ini, Mas? Setahun jenengan? Saya nggak begitu ngerti banyak ya pantomim itu.
setengah sebenarnya. Klasik itu kan kemudian saya waktu itu pernah ketemu sama siapa? Tony Yap siapa ya? Tony Yap. Oh, kamu adalah klasik mime. Oh. Nah, ya, itu dia kan, yang melabeli itu dia. Ya, klasik mime, pantomim klasik kayak gitu kan. Traditional mime. Traditional mime kayak gitu. Ya, ngono-ngono. Lah, oh iya ya, berarti ono tradisional, berarti ono kontemporer. Ya. Kalau kontemporer itu juga ternyata banyak sekali juga macam-macam. Secara waktunya terus tumbuh kan. Ya. Nah, saya kemudian berpikirnya biasanya dari klasik atau tradisional sudah mempunyai bentuk baku. Lalu bentuk baku di pantomim itu apa? Kalau ditari kan kuat banget, sudah tanda-tandai kan kayak gitu, nyempurit dan macam-macamnya kayak gitu. Lah kalau pantomim apa? Ngambil benda di bawah aja, itu tidak ada bakunya. Tidak, tapi kok dia bisa bilang tradisional. Tradisional bayanganku ada bakunya yang sudah diklasifikasikan gitu. Nah di situ mungkin secara gerak seutuhnya ya. Kalau klasik bisa kita tandai dari make up, baju lorek-lorek, kemudian gerak begini-begini, gitu. Nah, aku ketoknya kok malah nggak lari ke sana ya. Atau benda ini ya tergambarkan benda ini, misalkan seperti itu. Minum adalah minum, lega, terus kemudian ngopo, kayak gitu. Akhirnya saya, aku ketoknya kok larinya malah nggak ke tradisional meme ya. Saya larinya ke coba-coba ya. Nah kayak Mas Andi itu kan senangnya dia selalu memasukkan puisi. Ya, dia kontemporer. Itu kontemporer. aku kira itu kedekatan sama seseorang nggak Mas? Andi kan dekatnya dengan dunia sastra. Betul. Gitu. Saya dunia visual kan. Jadi saya selalu ingin menampilkan visual yang macam-macam. Kayak kita ngobrol ini tadi toh. Makanya saya selalu berpikir Mas, visualnya kudu ngene. Tak kasih pohon ini. Ini pohon apa by the way Mas ini? Aduh saya lupa apa sancang apa ya. Iya. Selalu berpikirnya tuh visual terus. Tapi ya itu ya menariknya masuk kekayaan pantomim karena dia karena memang bermain dan imajinasi, dia bisa memasukkan apapun ke sana gitu Mas. Makanya saya bilang begini, di dunia pantomim itu tidak hanya kemudian bagaimana gerak peragaan, gue gerak toh, itu adalah peragaan karena ragamu yang kamu suguhkan. Pantomim itu perlu ilmu yang sering di teater itu adalah acting, aksi, suatu aksi. Jadi di pantomim tidak hanya kemudian peragaan tak minum, kemudian Gini. bahkan kita diam saja kemudian ngerasakan, iya ono aksi yang khusus. Iya. Apa gitu aja sudah pantomim. Nah itu kemudian disebutnya kemudian orang-orang kemudian ada kontemporer. Ya biarkan saja lah, maksudnya ada kritikus atau ada kurator itu kan penting juga untuk menandai kita sampai mana. Nah karya saya yang terakhir itu Selepas Malam, kurator ya bingung ya. Ini apa? Saya aja bingung lah. Tapi saya mencoba untuk memasukkan apa yang saya rasakan. Itu kan penghormatan saya terhadap guru saya atau karya itu, terhadap Pak Jimmy Supardi. Ya gitu. Saya buat rasa saya itu munculkan itu atas Pak Jimmy dulu, apa yang terngiang di telinga saya, apa yang saya rasakan, saya masukkan semua, saya olah. Meskipun bentuknya ngono kae. Nanti kapan-kapan saya upload itu karyanya. Perlu Mas itu. Buat ini apa namanya, istilah portofolio. Zaman sekarang itu. Nah, mungkin terakhir Mas. Kita menghubungkan antara pantomim sama kesukaan Anda menggambar. Ya mungkin kita udah tahu misalnya kesukaan untuk menggambar itu pertama tadi memang masalah kepekaan ya, bagaimana menangkap peristiwa, bagaimana itu kemudian menguatkan ketika jenengan pantomim dan membentuk gambar lewat imaji gerak itu. Tapi apakah ketika jenengan menggambar sebaliknya ada proses yang jenengan biasa lakukan di pantomim itu berpengaruh terhadap jenengan gambar? Kalau aku bilang sih pasti ya. Gimana Mas? Pernah dulu juga ada obrolan begini, wes toh Bung, situ itu satu aja jalannya. Pantomim wae. Gambar wae. Saya merasa nggak bisa. Itu sudah dunia saya. Bahkan dunia saya saat saya berpantomim, saya gambar. Saat saya gambar, saya berpantomim. Itu sudah hubungannya kuat banget. Ya gitu. Saat saya gambar itu menggunakan imajinasi saya tuh. Saat saya pantomim tentang laut, itu kan gambar gitu. Nang kene gambarannya
realis kayak gitu, seret terus kemudian seret dalam jadi gini urip ning kene. Saat saya gambar itu saya bergerak. Iya. Bahkan saya ada hal yang hidup di diri saya. Makanya kadang konsentrasinya wis ngene, dipanggil bojo saya itu saya nggak denger, digablek ini lagi apa? Halah. Nah gitu. Iya. Semuanya ada. Makanya saya kalau gambar ngelukis biasanya kalau ngelukis itu biasanya aktif tubuhnya. Orang mau tangan tok ya. Nggak hanya tangan. Beneran. Makanya saya kadang di mari karena ruangnya sempit kan. Catnya ning dindi. Wah, pokoknya ngerti lah gitu. Terus kadang ngopo iki nek aku celah-celah di garis ini saya masuk gini saya lihat ada apa lagi. Wah, harus ambil cat lagi slak. Wah, nah itu. Geraknya sudah. Tapi gerak-gerak gini nih saya juga nggak tahu kenapa ya begini ya. Tur kayak rasanya ngikuti wae kayak gitu-gitu. Sudah terbiasa ini ya menubuhkan rasa ya. Mungkin ya. Saya harus latihannya malah diam. Kayak Pak Bagong berarti Mas. Pak Bagong kan juga itu ketika beliau menari seperti orang menggambar, tapi ketika beliau menggambar seperti orang menari. Oh gitu. Makanya beliau kan dijuluki sang penjinak garis. Wow. Ada bukunya itu. Dibaca gimana? Ya, gini Mas. Saya tuh juga banyak teman-teman yang bung situ tuh mbok moco. Saya tuh nggak bisa moco ya Mas. Nggak kuat. Saya membaca itu nggak kuat. Harus saya baca gini ya. Wes bariki apa ya? Langsung tak baca 3. Kayak gitu. Sampai terakhirnya berarti anu ning ngene to. Gitu aja. Makanya referensi kata dan referensi bagaimana susunan kalimat tahu sendiri toh saya kalau suruh nulis penuh pantomim lah. Kayak gitu loh. Ya senengnya bahkan komik pun. Saya juga nggak tak baca tulisannya. Cuma gambarnya aja. Gambarnya aja tak delok. Kayak gitu. Ya komik itu kan dunia gambar. Kenapa harus banyak tulisan ya gitu. Ya itulah maksudnya mungkin lebih kesukanya ke melihat gambar gitu ya. Tapi bagi aku jenengan juga melihat sekitar itu sudah bagian dari membaca sekitar. Iya toh? Yoi. Tiap orang punya cara membaca masing-masing. Bacanya. Seperti halnya kalau orang banyak nanya ke saya, Mas saya tuh nggak bisa gambar ya. Siapa bilang kamu nggak bisa gambar? Kamu bisa menggambarkan perjalanan dari rumahmu ke sini toh? Bisa Mas. Itu bisa gambar. Betul ya. Betul. Saya nggak bisa melukis. Kamu nggak bisa melukiskan tentang pohon ini po? Bisa toh? Gitu kan. Oh iya ya, bisa. Tapi elek. Iku elek urusanmu. Iku pertimbanganmu dewe ya elek itu. Saya pernah kok juga lukisan saya laku. Buat saya iki lukisan iki elek. Lha kok bentukku ya. Tapi ya itu hak dia. Enggak mungkin saya omong kan toh. Lukisannya jelek kok dibeli sih. Kok segitu sih bos gini. Ya gitulah soal EPA baik, jelek, jahat. Baik itu kan relatif semuanya. Ya itu tuh. Apa yang mendasarinya kan. Ya, gitu. Kalau saya sih berusaha untuk membebaskan itulah kayak gitu loh. Makanya saya nggak pernah mau ngejudgement oh iya lah capek ya. Salah benar ya itu gitu kan. Nggak ada lah itu. Ya lakukan saja atas dasarnya apa sih kesukaan, kebaikan ya wis lakoni wae. Oh iki apik iki gua aku. Nah, saya lakukan gambar. Biar itu gak hilang ya saya masukkan ke reel, masukkan ke medsos apalah gitu. HP saya kecil sekali soalnya memorinya. Gitu Mas Dino. Matur nuwun Mas sudah ngobrol panjang lebar soal pantomim, olahraga sampai lukisan. Ya. Ini menarik dengan buat teman-teman di rumah semoga dari obrolan ini bisa ya terserah sih mau dipetik ya monggo, nggak dipetik ya monggo. Ya monggo lah sharing-sharing gitu asik lah. Saya juga seneng kayak gitu. Matur suwun. Sami-sami Mas. Sudah mau berbagi soal pengalaman dan proses berkeseniannya Mas Asita dan juga non ngapunten ya teman-teman di rumah kalau nanti di audionya campur-campur dangdut, campur-campur suara kita kaya sekali. Nah, soalnya Mas kalau teman-teman mau main ke rumah kalau di map itu rumah Asrita. Rumah Asrita. Asrita. Kenapa Asrita? Karena asri. Asrita itu kan saya ambil dari kata asri. Asri dan tanya Asita.
Tapi Asrita itu sendiri artinya adalah pelindung. Pelindung. Ya, Itu bahasa pelindung. mana? Sanskerta apa ya? Asrita memang bahasa. Asrita. Oh, iya. Berarti kalau teman-teman misalnya mau silaturahim ke sini nggih, monggo gitu. Aja. Nah, monggo teman-teman yang tertarik untuk ngobrol, melukis bareng atau belajar pantomim atau mungkin pantomim bareng. Bukan belajar lah, maksudnya kita sama-sama. Belajar bareng. Ya, kita sharing. Orang bukan pantomimer pun kemudian saya ajak untuk ngobrol tentang pantomim, ya pasti akan bisa jadi belajar pantomim kan, kayak gitu. Jadi nggak harus kayak aku bayangke aku paling rada sensitif tidak. Ayo ke tempat Mas Asita belajar pantomim. Aku dia pantomim ra cetha lho. Tapi kita coba aja kita cari. Betul. Seperti itu. Iya, Mas. Oh iya, monggo. Ya, oke. Begitu monggo teman-teman kalau mau bermain di Google Map ada Rumah Asrita ya namanya. Ya, Rumah Asrita ada di daerah mana ini? Kasihan. Bangun Jiwo. Bangun Jiwo Bantul. Monggo main. Wah, Mas Asrita sangat terbuka sekali untuk teman-teman yang mau main ke sini. Nah, rumahnya juga dulu hutan sih di belakang itu, sekarang sudah ada yang bangun, tapi masih ada teman-teman bisa berproses di sini, sejuk di sini, ngopi, udut, gorengan, monggo masak bareng sama Mbak Alen, istrinya Mas Asita bisa. Udut gratis kalau di sini. Udut gratis. Litingan tapi ya, oke. Begitu Mas Asita, matur nuwun. Siap, matur berbagi atas ilmunya. Siap. Semoga bisa kita ngobrol lagi di lain waktu. Kita tos juga sama. Kita tahu gitu. Gini. Ya, ini termasuk bagian dari keabsurdannya Mas Asita ini. Oke, kita jumpa lagi di obrolan berikutnya dengan narasumber yang juga berbeda. Salam budaya.